Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hoyrul Fiji Aryansyah dengan NIM 19578. Di sini saya mengambil judul yaitu implementasi pengamanan dokumen menggunakan kriptografi dengan IS 256 pada CLBS Konstruksi Indo PT. Latar belakangnya yaitu banyaknya kasus pencurian data oleh beberapa oknum, belum adanya sistem keamanan data di perusahaan CLBS Konstruksi Indo. Mengatasi permasalahannya yaitu dengan merancang sistem keamanan digunakan untuk melindungi informasi berupa file dengan menggunakan teknik kriptografi. Rumusan masalahnya ada dua: bagaimana merancang sistem keamanan dokumen file yang dapat dilakukan secara komputerisasi, bagaimana mekanisme sistem pengamanan yang akan dirancang menggunakan metode kriptografi. Nah, dari tujuan penelitian ini melakukan implementasi perancangan algoritma kriptografi IS 256 pada CLBS Konstruksi Indo PT untuk mencegah pencurian data menggunakan algoritma Advanced Encryption Standard 256 atau IS 256 untuk mengoptimalisasi keamanan file dokumen di CLBS Konstruksi Indo PT. Ada batasannya. Berikut batasan-batasan masalahnya. Ada IS 256, PHP, dan ada file-file yang akan nanti bisa kita enskripsi. Nah, lanjut kita ke landasan teorinya. Nah, di sini sedikit landasan teorinya yaitu ada sejarah, definisi, tujuan. Dari definisinya yang sedikit saya ambil yaitu ilmu mempelajari untuk mengamankan yang berhubungan dengan aspek keamanan informasi dengan tujuan kerahasiaan, integritas, autentikasi, dan no repudiation. Algoritma Advanced Encryption Standard 256. Nah, di sini ada proses-proses utama dari IS yaitu Subbase, Shifrow, Mixcolumn, dan Etron Key. 3 parameter IS 256 yaitu plain text yang berisi data masukan, ada cheapers text yang berisi hasil dari enskripsinya, dan key yang berisi kunci atau chip herring disebut juga atau cheapers key. Di sini ada prosesnya yaitu pertama ada plain text, setelah kita masukkan datanya lalu kita enskripsi, lalu nanti setelah itu sudah terenskripsi di cheapers text-nya, untuk membuka deskripsinya di deskripsi kembali. Di sini ada nama untuk filenya tersebut. Nah, ini lanjut untuk nama juga yang setelah untuk deskripsinya. Nah, berikut perancangan layarnya. Rancangan halaman enskripsinya kurang lebih seperti ini. Ini ada perancangannya di menu filenya nih untuk mengenskripsi datanya. Jadi di sini kita masukkan filenya, pasportnya, dan deskripsinya. Nah, ini untuk history dari enskripsi dan deskripsinya. Ini yang sudah terenskripsi, yang ini yang belum terenskripsi. Nah, ini ada flowchart rancangan layarnya. Dari flowchartnya, dari halaman enskripsi file kita masukkan, lalu ada pilih tombol, nanti ada pilih enskripsi file. Jika benar, prosesnya akan memilih transkripsi file. Jika sudah transkripsi filenya valid, maka pesan berhasil telah terenskripsi. Ini jika gagal, maka pesan akan gagal. Enskripsinya muncul enskripsi gagal. Nah, ini proses deskripsi filenya. Jadi untuk masuk ke halaman file, jika benar pilih enskripsi file dan masuk ke halaman enskripsi filenya. Ini jika salah maka deskripsi filenya akan seperti ini. Menginput password file, pilih tombolnya, lalu pilih tombol filenya, proses deskripsi file, cek database tabel filenya, filter enskripsi valid, maka pesannya berhasil. Jika salah, pesannya akan gagal. Ada tampilan layarnya.
Tampilan layarnya kurang lebih seperti ini, menampilkan menu nih pada dashboard. Ini ada dua user, yang pertama user sidang dan yang kedua user contoh. Tampilan form inskripsinya kurang lebih seperti ini. Jadi ini ada tanggal untuk kita masukkannya pada saat sekarang, misalnya nanti di sini kita masukkan filenya, masukkan passwordnya dan deskripsi filenya. Ini tampilan form deskripsinya. Setelah sudah file sumbernya dari mana, nama file inskripsinya apa, dan ukuran filenya di sini ada, tanggal inskripsinya, keterangannya, dan password yang tadi di inskripsi itu apa, kita tinggal deskripsi. Nah, ini ada kelebihan dan kekurangannya. Dari kelebihan, proses inskripsi AES didesain untuk melakukan sebuah pembuatan password yang rahasia. Pada hasil perencanaan, maka sistem keamanan data atau file menjadi solusi untuk mengamankan data BOQ atau Bill of Quantity-nya dari tower area Banten dan Jakarta. Dalam penggunaan kunci atau password yang penting dalam sebuah proses inskripsi dan script file, sehingga membutuhkan kerahasiaan dalam menggunakan kunci atau passwordnya. Ada kekurangan, yaitu semakin besar filenya maka inskripsi filenya akan lama dan aplikasi hanya bisa inskripsi dan deskripsi. Kesimpulan dan sarannya, dari kesimpulannya, proses inskripsinya didesain melakukan sebuah proses pembuatan password yang rahasia sehingga file dapat terjaga dengan aman. Hasil perancangan sistem keamanan atau menjadi solusi untuk mengamankan data atau file pada bagian BOQ. Dalam penggunaan kunci atau password, hal yang penting dalam sebuah proses inskripsi dan deskripsi file membutuhkan kerahasiaan dalam penggunaan password. Nah, di sini saran saya, diharapkan aplikasi dikembangkan tidak hanya di platform website tapi dikembangkan pada Android ataupun iOS. Diharapkan agar penelitian ini selanjutnya dapat menyempurnakan dan mengembangkan aplikasi dari sistem tampilan agar lebih menarik. Diharapkan aplikasi kedepannya dapat mengekspresi file dengan format video, gambar, atau audio. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.